Halo, selamat pagi. Kita lanjut lagi ke video tutorial statistik pengolahan data dengan menggunakan AMOS. Oh iya, video ini adalah lanjutan dari video yang pertama tentang penjelasan SEM dan AMOS dan bagaimana pengaplikasiannya ketika kita ingin membuat model penelitian. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaplikasian atau pengerjaan kasus jika kita sudah memperoleh data dari proses pengumpulan data, kemudian kita ingin menggunakan AMOS dalam tahap analisa dan interpretasi. Ya, jadi kalau misalnya kalian penasaran video yang sebelumnya, silahkan coba cari video yang pertama ya. Oke. Baik, video ini adalah tentang praktek pengolahan data kasus menggunakan AMOS. Kita akan mencoba mengaplikasikan AMOS untuk pengerjaan suatu kasus. Saya berikan satu kasus di sini, ya. Kita akan mencoba pengerjaan dari kasus ini dengan menggunakan aplikasi AMOS. Nah, contohnya adalah kita akan menggunakan variabel laten, yaitu menggunakan data primer dalam suatu penelitian. Nah, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah yang pertama, yaitu bahwa harga berpengaruh terhadap minat beli. Kemudian yang kedua, hipotesis yang kedua, yaitu adalah bahwa promosi berpengaruh terhadap minat beli. Nah, untuk model strukturalnya digambarkan seperti yang tampak di sini, yaitu harga sebagai variabel independen pertama, berpengaruh terhadap minat beli. Kemudian promosi sebagai variabel independen kedua berpengaruh terhadap minat beli. Nah, di dalam hipotesis ini kebetulan tidak diketahui arahnya ya, positif atau negatifnya, sehingga untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2 tidak ada notasi positif atau negatif. Nah, kita lihat bahwa di sini kita akan menguji pengaruh ya, sehingga untuk arah tanda panahnya adalah dari variabel independen ke variabel dependen. Oke, kita akan mencoba menguji model ini ke dalam uji AMOS. Nah, kemudian selanjutnya untuk membuktikan hipotesis penelitian tersebut yang tadi ada 2 ya, kita akan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 50 orang responden, dan masing-masing variabel tadi ada 3 variabel ya, kita akan menggunakan indikator sebagai berikut. Nah, tadi di model kita lihat variabel independennya ada 2, yaitu harga dan promosi. Kemudian variabel dependennya ada 1, yaitu minat beli. Untuk harga menggunakan jumlah indikatornya 3, nanti kita kenal dengan istilah P11, P12, P13. Kemudian untuk variabel promosi kita akan gunakan 4 indikator, P21, 22, 23, 24, dan yang terakhir untuk variabel minat beli, kita akan gunakan 4 indikator. P31, 32, 33, 34 ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi AMOS, ya, kita akan gambar modelnya seperti yang ada di samping sisi sebelah kanan ya. Kalau kalian lihat, modelnya agak sedikit complicated dibandingkan kalau kita gambar dalam bentuk struktural seperti di slide sebelumnya ya. Nah, ini harga sebagai variabel independen pertama, promosi sebagai variabel independen kedua, dan minat beli sebagai variabel dependen. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada kotak-kotak kecil ya. Nih, P11, 12, 13, P24, dan seterusnya. Nih, banyak ya. Ini menunjukkan indikator ya. Jadi misalnya untuk pertanyaan kuesioner untuk mengukur harga ada 3 indikator, P11, 12, 13. Indikator untuk mengukur promosi P24, P21, 22, 23, 24, dan seterusnya gitu. Jadi kita akan menggambar ini ke dalam aplikasi AMOS, dan nggak usah takut
kalau gambarnya jelek karena nanti kita udah ada disediain toolsnya, tinggal diklik-klik aja ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kita mau lihat dulu nih sebelum buka aplikasi Amosnya, kita mau tahu tahapan pengerjaan yang perlu dilakukan ya. Ada 5 tahap. Secara general ada 5 tahapan ya. Yang pertama adalah menyiapkan data. Kita akan memindahkan data dari Excel dipindahkan ke SPSS. Ini maksudnya gimana nih? Kalau misalnya kita menggunakan data primer pakai kuesioner, biasanya data dari Google Form itu bisa ditarik atau di-download, kemudian nanti kita bisa rekap datanya di dalam Excel ya. Tapi ternyata Excel itu tidak bisa di-link-kan dengan Amos, sehingga kita harus ubah dulu dari data yang ada di Excel, kita convert ke dalam bentuk SPSS. Nanti kalau sudah dalam bentuk SPSS, baru bisa di-link-kan dengan aplikasi Amos gitu. Jadi kita nanti akan coba ya konversinya seperti apa. Terus yang tahap yang kedua adalah menggambar model yang tadi loh, yang di halaman sebelumnya ya. Terus habis itu kita akan menghubungkan model dengan data penelitian dalam bentuk file SPSS, kemudian melakukan analisa data, dan yang terakhir adalah melakukan interpretasi hasil. Oke, ini kurang lebih ya tahapannya secara garis besar. Kita akan langsung coba kerjakan untuk tahap yang pertama. Oke, untuk tahapan yang pertama, nih ceritanya kita punya data penelitian. Data penelitiannya itu semua dirangkum, direkap dalam MS Excel, yang kemudian nanti akan diinput ke dalam SPSS. Jadi tadi kita sebelumnya udah tahu bahwa untuk masing-masing variabel itu diukur dengan menggunakan indikator-indikator ya. Misalnya untuk variabel harga, indikatornya ada 1, 2, 3 ya di sini. Untuk promosi indikatornya ada 4, untuk minat beli indikatornya ada 3. Nah, di sini ada di kolom pertama ya, ada tulisan res, artinya responden. Ini menunjukkan responden nomor 1 sampai terakhir adalah nomor 50 ya. Ceritanya kita kumpulkan data dari 50 responden, kemudian respon pada kuesioner kita masukkan dalam bentuk dalam skala Likert ya, kemudian kita terjemahkan, kita rekap sehingga ada dalam bentuk Excel seperti ini ya. Oke, kemudian rencananya kita akan mengubah data, ini kan masih dalam bentuk Excel ya, kita akan ubah menjadi data dalam bentuk SPSS, sehingga kita bisa linkkan ke dalam aplikasi Amos. Nah, seperti ini, kita akan coba praktekkan ya, saya akan buka SPSS-nya dulu, SPSS Excel-nya dulu, dan SPSS-nya nanti kita coba konversi datanya ya. Oke, kita coba lihat data hasil pengumpulan dari kuesioner ya. Di sini saya sudah mendapatkan rekap data dari responden 1 sampai 50 ya, berarti ada 50 responden tentang 3 variabel, yaitu harga, promo, dan minat beli. Di sini ada kelihatannya kelihatannya skala Likert yang digunakan adalah 1 sampai 4 ya, karena ini angka maksimumnya adalah 4. Kemudian ini ada datanya ya sampai bawah. Nah, kita akan mengubah data dari format Excel ini ke format SPSS. Jadi nanti yang akan kita copy dalam format SPSS adalah hanya datanya saja ya, dari baris B3 sampai L52 ya. Ini yang akan kita copy. Kita akan buka dulu untuk file SPSS-nya. Oke, saya sudah membuka file SPSS. Ini file yang masih kosong ya. Kita akan pindah ke tab variable view, lalu mengetikkan nama-nama indikator yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah
P11 ya, kemudian P12 dan seterusnya silakan saudara tuliskan sampai ke P34 ya. Oke, baik. Sudah saya tuliskan ada 10 ya. 10 variabel, 10 indikator ya yang sudah saya inputkan. Kemudian sekarang kita pindah ke bagian data view. Nah, ini ya. Saya tadi hanya mengetikkan untuk nama saja dan yang kolom-kolom berikutnya saya biarkan. Kemudian kita pindah ke data view, kemudian kita kopas untuk data yang dari Excel tadi. Oke, ternyata di sini ada kelebihan satu indikator ya. Ternyata P24 belum saya masukkan. Saya akan edit di sini. Nah, ini ternyata ya tadi saya edit, saya tambahkan P24 karena ternyata saya baru masukkan sampai P23 lalu langsung dilanjut P31. P24-nya ketinggalan, terus saya edit ya. Sekarang ternyata semuanya indikatornya ada 11. 3 indikator untuk harga, 4 indikator untuk promosi, dan 4 indikator untuk minat beli. Nah, datanya sudah saya kopas dari Excel, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, setelah kita pindah, setelah kita kopas, mohon untuk dicek ulang kembali total indikatornya ada 11, kemudian untuk respondennya ada 50 ya. Tolong di cross check, jangan sampai ada yang ketinggalan atau kelebihan ya. Oke, setelah itu kita harus save ya datanya, jangan lupa di save. Silakan saudara ketik aja nama filenya. Setelah di save, sekarang data ini bisa kita close ya, dan datanya sudah siap untuk bisa kita olah dengan menggunakan Amos. Tapi data ini bisa kita close ya. Kita pindah ke aplikasi Amos sekarang. Oke, sebelum kita mulai gambar di Amos, kita lihat lagi ya gambar yang ingin kita buat dengan menggunakan data dari 50 responden ya. Yang akan kita gambarkan adalah yang gambar ini. Nih, kita akan coba menggambar ini di aplikasi Amos. Saya sudah membuka aplikasi Amos dan kita akan mulai menggambar ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari model yang akan kita buat ya, ini gambar modelnya itu mendatar ya, sehingga kita butuh kertas atau bidang gambar yang mendatar atau landscape ya. Silakan saudara pilih dari mana ya? View kayaknya ya. View, kemudian coba ini. Tadi saya pilih view, lalu interface properties kita pilih. Untuk yang paper size-nya itu adalah yang landscape. Boleh yang legal, boleh yang letter atau A4, silakan pilih.
supaya bidang gambarnya adalah mendatar. Nah, ini kelihatannya akan lebih cocok untuk model yang akan kita gambar. Selanjutnya adalah kita mau menggambar variabelnya ya. Tadi variabelnya ada 3, silakan saudara klik yang gambar lingkaran. Ini nih, ya. Oke, kita klik aja. Diklik, ya, kemudian kita gambar di sini. Oke, saudara bisa klik 3 kali, atau bisa gambar 3 kali ya. Atau boleh juga nih, saudara mau pakai copy aja, di copy aja, bikin satu terus di copy ya, supaya gambarnya sama gitu misalnya, supaya simetris ya. Saudara pilih ini, select one object, diklik di sini, kemudian pilih gambar mesin fotokopi ya, yang di bawah gambar tangan, duplicate object nih. Tinggal ditarik aja supaya sama gitu ya, supaya ukurannya sama. Nah, udah dapat 3 ya. Oke, nah selanjutnya ngapain nih? Selanjutnya adalah kita mau gambar hubungan relasinya ya antara variabel independen dengan variabel dependent. Wait, ini kayaknya kok noeng. Kalau misalnya kita udah gambar, terus gambarnya kebanyakan mau dihapus, tinggal yang icon silang ini ya, erase object. Oke, nah udah ya, aman ya. Nah sekarang kita mau bikin tanda panahnya. Tanda panah dari variabel independen ke variabel dependen. Twing, gini ya, gambarnya modelnya kayak gini ya. Nah terus kalau misalnya mau dirapihin, saudara pilih yang gambar nih, magic wand, atau apa nih gambarnya, tongkat magic, tongkat sihir ya. Diklik aja supaya lebih rapih ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah kita mau gambar apa ya, ini gambar tanda panah bolak-balik ya, untuk menggambarkan covariance. Oke, silakan saudara pilih dari variabel independen pertama ke yang kedua ke pertama ya, seperti ini. Oke, baik. Nah, terus apa lagi nih? Kalau udah sih, kita mau percantik dulu. Terus habis itu kita mau kasih nama ya, kasih nama pada variabelnya. Caranya adalah kalian klik 2 kali aja pada lingkaran, klik. Nah ya, terus kalian kasih nama, namanya apa? Yang variabel pertama adalah harga, variabel kedua adalah promo, yang ketiga adalah minat beli. Oke, saya akan gunakan huruf besar semua aja deh, biar gampang ngelihatnya ya. Nah, habis ngetik, kalian nggak usah nge-close, langsung pindah ke lingkaran kedua ya, terus langsung diketik aja. Jadi nggak usah di-close, langsung diklik di bulatannya. Promo, terus minat beli. Nah, untuk minat beli ini kan terdiri dari dua kata ya. Nah, kalau di Amos itu nggak boleh ada spasi untuk penamaan. Jadi silahkan pakai garis bawah atau digabung aja antara minat dan belinya. Jadi jangan ada spasi di antara kita ya. Kalau sudah di close, nah ini sudah ada ya untuk penamaannya. Nah sekarang kita mau menambahkan untuk indikatornya, indikator pertanyaannya ya. Oke, caranya adalah kita pilih yang di sampingnya gambar lingkaran, itu ada kayak apa sih? Kayak antena TV ya. Nah, ini untuk menggambarkan indikator. Oke, untuk harga menggunakan 3 indikator P11 sampai P13, kita klik di antena ini lalu didekatkan ke lingkaran harga. 1, 2, 3, tinggal diklik ya. Terus geser ke bawah di bagian promo,
Silakan saudara klik 4 kali untuk menggambarkan 4 indikator, 1, 2, 3, 4 ya. Dan untuk minat beli itu ada 4 indikator, diklik 4 kali berarti ya, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah ya. Boleh diklik lagi antenanya supaya menghilangkan ya. Terus, nah ini kan gambarnya penuh banget ya, penuh banget dan saling bertumpukan. Sekarang kita mau atur tata letaknya. Kita gunakan yang di bagian ini nih. Bagian apa nih, lingkaran ada tanda panah merahnya ya. Kita akan gunakan ini, diklik dulu, terus kita arahkan ke arah yang elipsnya variabel ini. Bisa diputar ya. Nah, seperti ini. Oke, coba kita lihat dulu apakah udah oke apa belum. Bisa dipercantik dengan magic wand juga. Udah oke. Oh, tanda panahnya bisa lebih cantik. Oke, kalau sudah, kita mau ngecek apakah modelnya udah ditaruh di tengah kertas apa belum. Ya, ada yang hampir ke tepi kertas. Kita akan edit supaya bisa di tengah gitu ya. Nah, ini saudara lihat yang gambar kertas. Ini ya, sini. Ini loh. Oke, kita akan coba posisikan supaya agak di tengah ya. Diklik aja. Nah, ini dia langsung center di tengah kertas ya. Oke, baik. Kalau misalnya kalian ada butuh yang lain ya, misalnya ini yang truk warna merah, ini untuk move object. Jadi kalau misal perlu kalian geser-geser, bisa pakai move object, atau ya gambar tangan-tangan ini juga bisa ya. Oke, sejauh ini saya rasa udah oke gambarnya. Kita mau ngelingkan data dengan indikator ya. Caranya gimana? Oke, kita mau melingkan data dengan model. Caranya adalah kita lihat yang gambar tabel ini ya. Select data field, select data files. Silakan saudara klik. Tadi kan kita sudah nge-save data dalam bentuk aplikasi SPSS ya. Kita klik aja file name-nya. Terus kita pilih data tadi ya. Tinggal diklik filenya terus di open aja. Nih, di sini jumlah datanya ada 50 ya. Terus kita klik OK. Terus berikutnya adalah kita klik yang list variable in dataset. Nah, ini ada muncul satu window variable in dataset dari P11 sampai P34 ya. Nah, sekarang kita mau ngelingkan dengan model ini. Jadi kita klik satu, contohnya ya P11 nih. Kita klik, kemudian ditarik sampai kotaknya itu warna merah. Ya, kita arahkan ke indikator. Jadi masing-masing itu harus kita tarik ke masing-masing indikatornya untuk ngelingkan data dengan modelnya gitu. P21 kita tarik ke indikator promo sampai P24 gitu. Lalu P31 sampai P34 kita tarik ke variabel minat beli. Jangan sampai ada yang salah kamar ya, atau variabelnya salah ya. Udah selesai nih ya. Dari P11 sampai P34 sudah kita masukkan, sudah kita linkkan ke modelnya. Kalau udah tinggal kita close aja. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah kita akan ngasih nama ke lingkaran-lingkaran kecil yang ada di sini nih. Ya, ini namanya unobserved variable. Kita akan kasih nama karena sebelum di run datanya tuh semuanya harus dikasih nama ya. Kita tidak akan ngasih namanya manual satu-satu. Saudara pilih tab plugin, lalu name unobserved variable. Nanti akan dinamai masing-masing ya.
langsung secara otomatis. Oke, berikutnya adalah kita mau kasih unique variable. Ya, ini yang di bawah gambar antena. Kita akan klik lalu pilih di minat beli. Jadi unique variable ini harus kita taruh di variabel dependennya atau variabel yang ditusuk oleh tanda panah. Ya, kita akan, udah ya. Kemudian kita akan kasih nama, klik 2 kali. Kita akan namakan dia Z, ya, huruf Z. Oke. So far so good. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini untuk modelnya ya ada tulisan angka 1 untuk masing-masing variabel ya. Harga ini kan tanda panahnya ada 3, tapi ada satu tanda panah yang angkanya itu adalah 1. Demikian juga dengan promo, ada 4 indikator, tapi hanya satu tanda panah yang angkanya 1. Coba kalian cross check. Minat beli ada 4 indikator, tapi ada hanya satu tanda panah yang ada angka tulisan 1-nya. Ya, oke. Kalian cross check, jangan sampai angka 1-nya double atau enggak ada ya. Harus ada setiap variabel. Oke, kalau sudah. Oke, sekarang kita coba untuk cek lagi. Kita mau lakukan calculate estimate. Semoga bisa di-run ya datanya ya. Caranya adalah kita lakukan calculate estimate bisa dari atas nih, analyze, calculate estimate, atau dari tab yang ada di bawah magic wand ya. Kita coba klik. Oke, dia minta di save dulu ya. Model Amos Laten 1. Nah, saya coba di save dulu ya. Oke, setelah di save dia langsung run datanya. Nah, ciri-cirinya kalau dia udah mau nge-run data adalah saudara lihat di bagian atas nih. Ini ada 2 kotak ya, kotak 1, kotak 2 nih, kotak 1, kotak 2. Nah, kalau udah muncul kotak yang nomor 2 berarti dia sudah melakukan running data. Atau yang kedua, saudara lihat di kotak ini tuh ada muncul, tadinya kosong ya, sekarang muncul tulisan-tulisan, chi-square dan lain sebagainya, gitu. Ya, nah kemudian kalau misalnya kita pengen lihat nih, oh udah di-run ya datanya ya, terus hasilnya gimana? Kita kan pengen tahu gitu kan. Nah berarti kita harus klik yang ini. Nih kotak yang ini ya. Nih silakan saudara klik yang ini. Kan ada tanda panah merah ya. Nah itu kita klik. Nah, akan muncul model yang sudah ada angka-angkanya. Ya nggak sih? Jadi angkanya jadi banyak, di setiap tanda panah itu keluar angkanya. Ya. Nah ini artinya adalah bahwa model ini sudah di-analyze dan sudah keluar angka statistiknya. Nah, oke. Hal yang kedua yang kita bisa lihat adalah kita cek outputnya secara lebih detail. Saudara bisa lihat dari di samping gambar disket. Ada gambar apa nih? Kayak halaman gitu ya. Nah, kita klik aja. Nah, ini adalah Amos output ya. Kita bisa lihat model Amos-nya itu setelah di-run hasilnya seperti apa nih. Hari ini saya run data tanggal 29 April jam 11.49 ya. Kemudian modelnya, sampel size-nya berapa, kemudian apa aja indikator yang di-run ya. Summary dari parameternya, kemudian kita bisa lihat macam-macam ya, angka DF-nya berapa, chi-square-nya berapa. Nah ini untuk estimasinya, saudara bisa lihat cara bacanya tuh ya.
bagaimana pengaruh dari harga terhadap minat beli. Nah, kita bisa lihat di sini angka P-nya, ya. Bagaimana pengaruh promo terhadap minat beli. Nah, ini dilihat P-nya di sini. Oke, kalian bisa lihat hasil-hasilnya secara lengkap turun ke bawah, ya. Kemudian notes for model group. Jadi kalian bisa lihat dari tab-tab di samping sini ya. Diklik-klik aja. Nih, terus model fit-nya gimana? Nah, untuk model fit kalau menggunakan Amos itu ada banyak sekali ukurannya. Jadi ada C-min, ada RMR, ada baseline, ada parsimoni, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat angka-angka ini terus dibandingkan dengan tolak ukur yang digunakan. Ya, kalian bisa menyimpulkan apakah model penelitian ini fit atau tidak, ya, cukup baik atau tidak gitu. Oke, terus coba kita lihat berikutnya apa nih? Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu video untuk cara penggambaran model Amos dan kita sudah ngeran data. Nanti untuk interpretasinya saya lanjut ke video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Have a good day.